Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas Stress Management and Mindset Transformation. Dan sebelum mulai presentasi, sebelum mulai belajar, tolong disiapkan dulu untuk buku atau jurnal dan alat tulisnya. Kemudian yang kedua, fokus, jangan mengerjakan hal lain. Jadi kalau misalkan ini nyimak presentasinya pakai laptop, jangan megang HP dulu. Tapi kalau pakai HP ya udah aja. Tapi jangan disambil untuk balas-balasin yang lain atau sambil mengerjakan hal yang lain. Supaya apa? Supaya lebih fokus dan nanti materinya bisa masuk dengan optimal gitu. Kemudian yang ketiga, tenang, relax, siapkan diri untuk hal baru. Jadi mungkin akan ada banyak pelajaran baru yang bisa Anda dapatkan di mentoring ini. Mungkin akan ada sudut pandang baru, perspektif baru yang mungkin berbeda dari yang selama ini teman-teman yakini. Jadi siapkan diri untuk itu. Maka dari itu perlu tenang, perlu relax. Jadi supaya lebih tenang, lebih relax, coba kalau kita sama-sama tarik nafas dulu perlahan-lahan, nanti kita buang perlahan-lahan ya. Oke, kita mulai dulu tarik nafas perlahan-lahan dalam 4 hitungan. Tahan 4 hitungan, keluarkan dalam 7 hitungan. Kita ulangi lagi ya. Jadi ditarik nafasnya 4 hitungan, ditahan 4 hitungan, kemudian dikeluarkannya dalam 7 hitungan. Oke, mulai. Kita ulangi lagi ya. Relax dulu, tenang dulu. Kita ulangi 2-3 kali lagi supaya lebih tenang, lebih rileks, jadi siap untuk hal yang baru. Oke, sudah lebih tenang, lebih rileks. Kita akan mulai presentasinya dari sekarang. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wildan Karim. Saya seorang coach dan juga penulis buku Ubah Reaktif Jadi Kreatif, yang tentu Anda sudah punya, karena untuk mengikuti mentoring ini kan harus beli bukunya dulu. Dan di buku ini, di presentasi kali ini bisa lihat ada gambar bunga teratai di situ. Kenapa sih saya suka menempatkan gambar bunga teratai di situ? Jadi kita tahu bahwa teratai itu hidupnya di empang atau di rawa yang airnya itu keruh. Tapi ya meskipun begitu, si teratai ini dia bisa tetap terlihat cantik, tetap terlihat menawan gitu. Maksudnya gimana sih kok kita perlu belajar dari teratai, kita perlu melihat teratai sebagai contoh gitu. Namanya juga hidup, kita itu kan manusia, makhluk sosial, yang kita butuh berinteraksi dengan orang lain. Dalam interaksi kita itu tentu nggak selalu positif, kadang-kadang ngeselin, kadang nyakitin gitu. Jadi tidak selalu menyenangkan, baik ucapannya maupun tindakan orang-orang di sekitar kita itu nggak selalu menyenangkan. Makanya kita perlu belajar dari teratai. Walaupun kita tinggal di lingkungan yang mungkin keruh, yang mungkin kotor atau bahkan toksik,
Tapi kita belajar untuk mengendalikan diri supaya kita tetap terlihat, tetap tenang, tetap cantik, tetap menawan itu. Nah, sekarang kita akan belajar dulu tentang proses terbentuknya stres. Stres itu biasanya diawali dari sebuah masalah sederhana. Misalnya dalam pergaulan ini tadi kan ada banyak yang komentarnya itu nyebelin ya. Jadi misalkan, oh umur 25 tahun kok belum nikah gitu. Atau udah nikah kok belum punya anak. Terus apa lagi? Umur 30 tahun kok belum punya mobil sendiri. Kemudian kemarin yang sempat viral di sosmed itu, umur 30 tahun tuh udah harus punya uang 1 miliar gitu. Banyak sekali hal-hal yang mungkin mengganggu kita ya, mungkin menyinggung kita, dan sebenarnya kan itu semua persepsinya mereka kan, persepsinya orang lain. Itu bukan fakta gitu. Cuman kadang-kadang kita terlalu memikirkan persepsi ini secara terus-menerus. Nah, persepsi-persepsi omongan negatif ini kita pikirin terus, akhirnya kita jadi overthinking. Nah, ketika kita overthinking, biasanya kemudian efeknya adalah jadi insomnia, kurang tidur. Ketika kita insomnia, bagian otak yang namanya amigdala jadi lebih aktif dan lebih kuat. Efeknya apa sih? Bagian lain yang namanya MPFC itu lemah. MPFC itu bagian yang dia bikin kita tenang, sekaligus dia berperan penting dalam memori otak. Jadi kalau kita itu amigdalanya lebih aktif, MPFC-nya lemah, kita lebih sering lebih sering lupa, gampang lupa untuk hal yang kecil, memorinya berkurang. Efeknya amigdala aktif itu apa? Amigdala itu otak purba yang bikin kita jadi gampang marah, gampang cemas, was-was, dan khawatir. Nah, kalau hal ini terjadi secara terus-menerus, lama-lama kita bisa jadi stres. Jadi, stres itu berawal dari masalah sederhana yang kita amplifikasi, yang kita ulang terus-menerus sampai akhirnya menjadi stres. Gitu. Sekarang coba untuk buka jurnalnya, baik yang jurnal yang dari saya atau jurnal lain. Apa yang bikin Anda jadi stres? Saya mau contohin dulu ke diri saya sendiri. Di tahun 2018, saya pernah punya mobil tua Kia Picanto tahun 2006 yang dibeli tahun 2018, artinya waktu itu udah 12 tahun. Kalau udah baca bukunya, itu mobil yang saya kasih nama Unyil. Nah, walaupun itu mobil yang udah tua, tapi ada rasa kebahagiaan sama kebanggaan karena merasa itu mobil punya sendiri gitu. Nah, di tahun 2020 karena nggak punya duit buat bayar kontrakan, akhirnya mobil itu terpaksa dijual. Dan karena kami udah punya anak balita, mertua itu inisiatif buat minjemin kami mobil baru yang lebih bagus, yang lebih keren gitu, yang lebih mahal tentu saja. Cuman jujur saya itu merasa nggak nyaman. Kenapa kok saya nggak nyaman? Karena sejak kecil ya saya tidak terbiasa atau bahkan nggak pernah pakai barang-barang itu pinjaman gitu. Jadi saya selalu pakai barang itu ya punya saya sendiri. Misalkan sepatu bola main bola, terus raket badminton, sepeda, motor, itu selalu saya pakai punya saya sendiri atau nggak pakai sama sekali. Jadi misalkan diajak badminton gitu, saya nggak bawa raket ya saya nggak main biasanya gitu. Saya cuma pakai punya saya sendiri. Makanya ketika mobil ini pakai punyanya orang lain, minjem, saya nggak merasa nyaman gitu. Jadi karena nggak merasa nyaman, saya mikir gimana caranya supaya bisa cepet beli mobil sendiri, bisa segera balikin mobil ini ke mertua gitu. Jadi tiap hari itu saya bukain tuh OLX, bukain marketplace tentang nyari mobil bekas harganya berapa, kemudian habis itu lihat review di YouTube tentang mobil tersebut gitu. Saya merasa kurang gitu, sampai akhirnya
karena saya merasa kekurangan, saya craving sesuatu, itu bikin saya jadi stres gitu, karena saya tahu bahwa saya nggak bisa gitu. Karena pada faktanya emang saya nggak punya duit untuk beli mobil gitu loh, belum punya duit buat beli mobil gitu. Nah, karena itu craving terus menerus sampai akhirnya saya mungkin jadi insomnia, jadi overthinking, kemudian insomnia, dan itu bikin saya lama-lama jadi stres. Nah, sekarang coba ditulis di jurnalnya. Hal apa sih yang bikin Anda merasa stres? Apakah itu pekerjaan, bisnis, keluarga, atau faktor lain? Jadi, tulis yang sejujur-jujurnya, sedetail-detailnya. Saya kasih waktu mungkin 1,5 menit ya dari sekarang. Tulis aja sejujur-jujurnya. Saya nggak akan nanya, saya nggak akan baca. Itu untuk Anda sendiri, untuk terapi sendiri. Latihan ngomong sama diri sendiri. Oke, udah ditulis ya. Sekarang kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Stres itu pasti ada efeknya. Kalau di saya, efeknya kan jadi insomnia, susah tidur. Lama-lama, lambung saya itu jadi sakit, jadi perih gitu. Dan selain masalah lambung, saya punya penyakit yang namanya eksim. Jadi kulit tangan itu pecah-pecah, kayak kering banget gitu. Nah, itu lumayan sakit juga dan perih. Kalau misalkan dipakai buat nyuci piring gitu, kadang-kadang ngerasa perih gitu. Dan itu efeknya di saya. Nah, Anda pasti punya efek lain yang nggak tahu, mungkin sama, mungkin beda dengan saya. Nah, silahkan ditulis efek stres yang Anda alami, apapun itu. Maksudnya mungkin kesehatannya menurun, berat badannya naik, kemudian lebih sering ngemil, lebih sering belanja, gampang marah, atau apapun itu. Silahkan ditulis dulu di jurnalnya. Efek stres yang Anda rasakan tuh apa? Saya kasih waktu 1 menit lagi ya. Oke, udah ditulis ya. Sekarang coba ulangi lagi yang tadi di awal. Tarik nafas dulu perlahan-lahan, ditahan, kemudian dikeluarkan perlahan-lahan juga ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Boleh ditutup dulu matanya, pejamkan dulu matanya, tarik nafas perlahan-lahan, tahan sebentar, keluarkan pelan-pelan. Ulangi lagi, tarik nafas perlahan-lahan,
Tahan sebentar. Keluarkan pelan-pelan. Ulangi sekali lagi, tarik nafas perlahan-lahan. Tahan dulu. Keluarkan perlahan-lahan. Oke, udah lebih rileks kan. Sekarang saya mau nanya nih. Emang kalau gagal terus kenapa sih? Kayak misalnya saya nih. Kalau emang di usia saya yang 30 tahun saya nggak bisa beli mobil sendiri, emang kenapa? Apakah itu kemudian membuat saya gagal sebagai manusia? Enggak juga kan. Toh saya masih bisa naik motor, masih bisa naik taksi, kereta, atau alat transportasi lain lah. Dan yang lebih penting lagi, saya masih bisa jadi orang yang baik, masih bisa jadi bapak yang baik, masih bisa berkarya, dan masih bisa ngasih manfaat ke orang lain. Bener nggak? Jadi walaupun kita gagal dalam sesuatu yang kita pikirin terus-menerus tuh sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar meter, bukan sesuatu yang benar-benar penting gitu. Dan itu ketika saya menyadari ini, saya merasa lebih, oh ya udahlah, kalau emang gagal terus kenapa, nggak masalah gitu. Kemudian teman-teman coba hadapi hal-hal yang mengganggu itu. Ini semua tuh cuma persepsi, bukan bukan sesuatu yang benar-benar fakta, bukan sesuatu yang benar apa ya. Mayoritas faktor stres kita itu bukan sesuatu yang benar-benar penting gitu. Sekarang coba jadi hadapi semua yang mengganggu. Sekarang coba baca kutipan ini ya. Orang-orang dengan pemikiran yang luar biasa, mereka nggak cari validasi, mereka nggak nyari kebenaran, mereka bodoh amat sama omongan orang lain, mereka juga nggak bergantung sama hasil akhir. Kalau berhasil syukur, gagal juga nggak apa-apa. Mereka berkarya buat mengekspresikan value yang mereka yakini, bukan nyari validasi atau pengen mencapai sesuatu. Kemudian mereka berdamai dengan diri sendiri dan dunia di sekitarnya. Hidup tanpa rasa takut, kebal terhadap kritik maupun pujian. Kayak saya misalnya nulis buku nih, pasti ada yang suka dan enggak, ada kritik dan pujian, tapi saya berusaha buat bodoh amat sama penilaian itu, karena fokus utama saya adalah mengekspresikan value yang saya yakini kebenarannya. Berikutnya, mereka, orang-orang luar biasa ini, ditenagai oleh kebahagiaan dan cinta dari dalam diri sendiri. Gini, kita mesti bisa bahagia dengan atau tanpa orang lain, dengan atau tanpa kepemilikan apapun. Kebahagiaan itu datangnya dari dalam diri, karena kebahagiaan itu atau cinta yang datang dari luar itu bisa datang dan pergi kapanpun dengan alasan apapun. Sekarang saya ada keluarga, ada pasangan yang sayang sama kita gitu. Cuman apakah ada jaminan bahwa mereka akan terus ada dan sayang kepada kita? Nggak ada jaminannya. Mereka bisa pergi kapanpun dengan alasan apapun gitu. Jadi ya mari kita berusaha buat mencintai diri sendiri dan berbahagia dengan diri kita sendiri gitu. Yang berikutnya adalah hati-hati dengan pikiran. Karena kayak yang dibilang Seneca, kita itu lebih menderita dalam imajinasi dibandingkan dalam realita. Oke ya. Sekarang kita akan mulai analisa tentang hal-hal yang memicu stres dan sering kita lakukan. Pertama dan utama adalah penggunaan gadget yang berlebihan. Saat ini kita itu berada dalam dalam era digital demensia. Demensia itu apa? Demensia itu kayak kondisi orang-orang yang gegar otak. Jadi menurut seorang ilmuwan Jerman, Manfred Spitzer, kondisi otak orang-orang yang kecanduan gadget itu seperti orang-orang yang gegar otak gitu. Jadi kondisi otaknya memang seburuk itu gitu loh. Hal ini diperkuat oleh teori lain,
penelitian lain tahun 2017 yang bilang bahwa kecanduan gadget itu bikin susunan kimia di otak jadi nggak seimbang. Dan yang ketiga, itu penelitian lain sebelumnya di tahun 2012, penggunaan handphone yang berlebihan itu berbanding lurus dengan tingkat stres. Jadi menurut studi itu, ini dari Swedia, Gothenburg yang nomor 3 ini, tingkat stres kita berbanding lurus dengan tingkat penggunaan HP. Jadi kalau semakin sering megang HP, semakin besar resiko kita kena stres. Ini jurnal penjelasannya sebenarnya udah ada di buku, jadi nanti tinggal dibaca lagi aja karena nggak mungkin kalau saya menjelaskan secara detail di sini. Kemudian yang keempat, handphone itu bikin kita jadi multitasking. Jadi misalkan sekarang lagi makan, terus kemudian kita sambil main handphone. Kita lagi nonton TV, nonton bola misalkan sambil bukain Twitter gitu. Multitasking, dan multitasking itu bisa berdampak buruk pada otak karena memang otak kita tidak dirancang untuk itu. Otak kita itu dirancang untuk fokus pada satu tugas. Jadi ketika kita memaksa otak untuk mengerjakan 2 atau lebih hal pada saat yang bersamaan, otak kita cenderung kecapean, cenderung stres gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kurang tidur. Jadi handphone itu memancarkan cahaya biru yang seharusnya aktif pada pagi hari. Jadi cahaya biru itu fungsinya biar kita jadi melek. Kalau misalnya kita itu aksesnya malam-malam, jadinya mata malah melek, pagi malah enggak melek gitu. Dan ini berdampak buruk pada kesehatan kita. Berikutnya masih berkaitan dengan HP, khususnya di media sosial. Kita sering sekali membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Misalnya kita lihat orang lain yang seumur kita udah bisa traveling kemana gitu, kemudian dia pakai gadgetnya baru misalkan, atau tasnya baru, mobilnya keren dan sebagainya. Sebelum masuk ke medsos, kita itu merasa bahagia, merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Tapi kemudian ketika kita mulai masuk ke medsos, kita jadi mikir, oh kok orang lain punya aku nggak punya ya gitu. Jadi kita merasa kekurangan gitu. Ini bikin kita stres karena apa ya, kita merasa hidup kita jadi jelek banget gitu loh. Penjelasan yang lebih lengkap ada di buku, jadi nanti tinggal dibaca ulang aja. Oke, itu tadi kebiasaan yang bikin kita sedih, bikin kita stres. Kemudian kita harus menggantinya dengan kebiasaan yang bisa bikin kita happy. Kebiasaan yang pertama yang saya rekomendasikan adalah olahraga. Kenapa olahraga itu penting? Untuk bikin kita happy, untuk bikin kita lebih menghilangkan stres gitu. Karena olahraga itu bisa menurunkan kadar hormon kortisol dan adrenalin. Ini 2 hormon yang bikin kita stres, bikin kita merasa sedih, merasa gundah gulana, dan deg-degan adrenalin itu. Selain menghilangkan atau menurunkan kadar kortisol dan adrenalin, olahraga bisa memproduksi hormon endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin, dan BDNF. Ini 5 hormon yang bisa bikin kita happy, kita lebih bahagia, lebih semangat, moodnya bagus. Nah, itu diproduksi oleh 5 hormon ini. Dan olahraganya apa aja yang saya sarankan ada di buku itu, saya tulis Qigong, kemudian angkat beban. Untuk angkat beban itu bagus untuk mencegah penyusutan otak. Kemudian ada juga juggling untuk memperbesar volume otak. Kemudian yang terakhir saya sarankan adalah jalan kaki. Jalan kaki itu paling saya sarankan karena dia gampang. Kemudian jalan kaki itu bisa bikin otak kita jadi santai. Yang sebelumnya itu beroperasi di gelombang beta, semakin kita jalan kaki itu kita bisa gelombang otaknya beralih ke alfa. Alfa itu yang santai, yang rileks. Kemudian jalan kaki itu bisa bikin kita lebih kreatif. Memang ada penelitiannya bahwa ketika jalan kaki dan sesaat setelahnya,
kreativitas kita bisa meningkat sampai 60%. Dan itu Steve Jobs salah satu kebiasaannya dia adalah walking meeting atau rapat sambil berjalan, dan itu yang sering dia lakukan bersama pejabat Apple dan juga bersama kolega-koleganya dia untuk rapat sambil jalan kaki. Berikutnya selain olahraga adalah journaling. Kenapa journaling pakai tangan, pakai kertas, pakai megang pulpen itu lebih saya rekomendasikan dibandingkan teman-teman journaling di HP misalkan, kan bisa juga buka notes, itu untuk journaling juga bisa. Cuman journaling dengan buku itu lebih rekomendasi karena pertama, kalau kita pakai buku itu nggak bakal ada notifikasi, nggak bakal ada pesan masuk, nggak bakal terganggu. Jadi kita bisa lebih fokus. Yang kedua, journaling itu melibatkan lebih banyak saraf dibandingkan ngetik pakai handphone atau pakai pakai keyboard. Juga lebih banyak saraf yang dilibatkan ketika pakai pulpen. Karena dengan kita megang pulpen itu kita perlu melihat pulpennya dulu, kemudian dipegang pakai jari berapa, 2 atau 3, kemudian buka tutupnya tangan kiri, kemudian nahan bagian buku supaya nggak lari gitu. Jadi ada banyak saraf yang terlibat. Ketika banyak saraf yang terlibat, itu otak lebih bekerja sebagai satu kesatuan, sebagai satu unit yang utuh. Sementara kalau kita itu cuman ngetik pakai handphone terutama, itu kan yang bergerak cuma 2 jempol. Jadi jumlah saraf yang dilibatkan itu lebih banyak ketika kita journaling, sehingga otak ketika journaling itu lebih kompak, lebih bekerja sebagai satu kesatuan. Sementara kalau kita ngetik, yang bekerja cuma bagian-bagian tertentu aja. Nah, semakin lama kita journaling, gelombang otak kita akan berubah dari beta yang sebelumnya itu sibuk menjadi alfa. Alfa itu gelombang yang lebih santai, yang lebih rileks. Nah, semakin lama kita journaling, kita lebih santai, lebih rileks, lebih tenang. Yang berikutnya adalah meditasi. Meditasi itu bisa menurunkan kadar hormon kortisol, yaitu hormon yang bikin kita stres. Jadi kalau kita meditasi, stresnya bisa menurun. Kemudian yang kedua, memperkuat bagian otak yang namanya ventral posteromedial cortex. Ini bagian otak yang sering traveling, jadi sering mikir aneh-aneh, sering pikirannya kemana-mana, yaitu namanya ventral posteromedial cortex. Kalau kita itu otaknya bisa lebih fokus, stresnya berkurang. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan keberanian dalam diri. Kayak yang tadi saya contohkan, misalkan semua yang bikin kita stres itu kan kita tinggal hadapi aja. Kalaupun memang gagal, terus kenapa? Kita berusaha untuk menumbuhkan keberanian dalam diri. Dan yang terakhir adalah melatih self talk. Kita perlu lebih sering ngomong dengan diri sendiri karena sekarang itu terlalu banyak distraksi, terlalu banyak informasi yang kita terima yang mungkin juga judgmental, yang membuat kita kadang-kadang merasa, aduh kok aku masih begini, aku masih begitu gitu. Sementara orang lain udah bisa begitu gitu. Nah, itu kita perlu melatih self talk kita supaya kita melindungi diri kita dari pengaruh-pengaruh luar yang sering negatif gitu. Untuk penjelasan lengkapnya udah ada di buku ini. Semua bukan saya ngarang ya, tapi ada penelitian ilmiahnya. Berikutnya adalah membaca buku. Kita terlalu sering baca artikel internet tapi kurang baca buku. Padahal seperti kata Tom Bilyeu, semua masalah yang kita hadapi hari ini sudah pernah dihadapi oleh orang lain di masa lalu, dan solusi dari masalah tersebut sudah tertulis di buku. Jadi semakin sering kita baca buku, terutama buku-buku yang positif ya, kita lebih lebih kuat, lebih kebal terhadap serangan stres. Misalnya kayak saya jualan buku, kok jualannya belum banyak ya gitu, kok belum bisa ribuan eksemplar gitu. Saya kemudian baca buku, misalkan bukunya Blake Mycoskie, pendirinya Toms. Menurut buku itu, si Blake Mycoskie juga cerita bahwa dia pernah di fase yang dia nggak punya uang gitu,
bahwa dia untuk membayar tagihan aja nggak ada duitnya. Dan itu membuat saya mikir, oh ya nggak apa-apa sih aku sekarang masih seperti ini, toh aku masih bisa membayar tagihan gitu. Walau walau lawang si Black Bikowski yang sekarang sesukses itu aja pernah mengalami fase yang lebih berat dari aku. Jadi kalau sekarang aku di fase ini ya nggak apa-apa lah, mungkin aku hanya perlu sabar gitu. Nah itu ketika saya baca-baca kayak gitu saya jadi lebih, oh ya udahlah gitu, lebih mudah untuk let it go gitu. Kemudian contoh lain misalkan Elon Musk gitu, produknya dia yang namanya Roadster itu kan menghabiskan anggaran yang lebih banyak dibandingkan rencana, kemudian telat 3-4 tahun gitu. Jadi orang-orang terhebat di dunia itu orang-orang yang sudah pernah gagal. Jadi kalau hari ini saya merasa ada kegagalan, ada kekurangan, ya itu wajar-wajar aja, itu proses pembelajaran untuk jadi lebih baik. Nah itu saya dapatkan dari baca buku. Kalau saya cuma baca internet doang mungkin nggak nemu gitu loh. Apalagi kalau cuma baca sosmed, kita malah semakin tertekan karena orang nge-tweet, orang bikin story, bikin status semaunya sendiri gitu loh. Berikutnya kita akan mulai masuk ke pola pikir. Jadi ada ungkapan yang sangat terkenal yang dikatakan oleh René Descartes, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Nah, seberapa besar sih pengaruh pikiran ke dalam realita kehidupan? Ini kita mencoba untuk mempertanyakan kalimatnya Descartes ya. Ada sebuah penelitian tahun 96 yang dipimpin oleh Dr. Biasiotto. Jadi sejumlah siswa sekolah itu dites dulu kemampuan mereka melakukan free throw basket. Mereka kemudian dibagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kontrol, mereka nggak latihan sama sekali. Kemudian kelompok yang kedua mereka latihan di lapangan, ya kayak biasanya latihan gitu. Kelompok yang ketiga itu mereka berimajinasi melakukan latihan. Setelah 1 bulan mereka dites lagi kemampuannya gimana sih gitu. Nah peserta yang kontrol, yang nggak latihan ini ya kemampuannya nggak berubah, nggak meningkat sama sekali. Tapi kemudian kelompok yang kedua yang latihan di lapangan meningkat sampai 24%. Dan hebatnya kelompok yang ketiga yang latihannya berimajinasi, dia itu bisa naik sampai 23%. Perbedaannya cuma 1%. Nah ternyata penelitian menunjukkan bahwa otak kita itu memang tidak bisa membedakan antara imajinasi dan realita. Jadi entah kita itu latihan main basket beneran megang bola basket atau bayangin lagi megang bola basket, otak itu melakukan hal yang sama. Jadi tidak mengherankan ketika orang-orang yang berlatih dalam imajinasi hasilnya bisa hampir sama dengan orang-orang yang latihan di lapangan dengan bola beneran gitu loh. Yang berikutnya ada penelitian lain tahun 2007 yang judulnya Mindset Matters. Itu melibatkan banyak pegawai hotel. Jadi mereka ditanyain sama penelitinya, berapa kali kalian olahraga dalam seminggu, atau mungkin lebih tepatnya rutinitas olahraga kalian gimana sih gitu. Hampir semua itu bilang nggak pernah sama sekali gitu. Nah kemudian para pekerja hotel itu dibagi ke dalam 3 kelompok, dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama mereka dikasih tahu bahwa aktivitas pekerjaan mereka seperti nyapu, ngepel, ganti spray dan lain sebagainya itu sudah bisa digolongkan sebagai olahraga. Nah kelompok yang kedua tidak dikasih tahu itu, jadi mereka ya udah kerja biasa aja, nggak mengubah, nggak ada switch mindset sama sekali. Setelah 1 bulan percobaan, mereka yang dikasih tahu bahwa pekerjaan mereka adalah olahraga itu berat badannya turun, kemudian tensinya juga turun, kadar lemaknya turun, jadi mereka jauh lebih sehat. Sementara mereka yang nggak punya pikiran itu, nggak punya pemikiran itu, ya nggak ada perubahan sama sekali gitu. Artinya apa? Dengan kita switch sedikit mindset kita, dengan kita mengubah sedikit pola pikir kita, hasilnya itu akan luar biasa. Jadi hanya dengan mengubah sedikit pola pikir itu bisa mengubah hidup kita.
Sekarang saya mau kasih contoh tentang bagaimana kita mengendalikan diri kita, tentang menjadi tuan untuk diri kita sendiri. Salah satu yang bikin kita stres adalah omongan orang lain, betul kan? Nah, dan kita dipanas-panasi oleh mungkin public figure yang bilang bahwa pembalasan yang terbaik adalah meraih sukses gitu. Dan kita sering banget dengar kata-kata itu kan. Udah, orang kita disakiti balas dengan sukses gitu. Salah satunya saya mau ngasih contoh begini. Umur 30 tahun kok belum punya mobil tuh ngapain aja gitu. Nah, mereka yang komentarin ini punya mobilnya Avanza gitu. Ini sebagai contoh aja ya, saya nggak ngomong ini real. Saya kemudian diomongin gitu kan emosi ya, marah gitu. Kemudian saya akan mikir, oh lihat aja nanti aku bakal beli Mercy atau beli BMW, terus aku parkir di depan rumah kamu gitu. Misalkan karena emosi kan, karena pengen membalas dengan meraih sukses besar gitu. Nah itu belum tentu terjadi, belum tentu kita sukses, tapi yang jelas adalah kita menjadi budaknya mereka gitu. Setiap orang yang bisa bikin kita marah itu adalah master kita gitu. Itu adalah tuan kita gitu. Dia bisa bikin kita marah hanya ketika kita mengizinkan kita untuk hanya ketika kita mengizinkan diri kita untuk terganggu oleh dia gitu. Jadi kalaupun memang pengen beli Mercy, pengen beli BMW gitu, jangan karena ingin membalas, tapi dapatkan itu atau beli itu ya karena memang kita menginginkannya, bukan karena kita diprovokasi oleh orang lain, bukan karena kita ingin membalas orang lain gitu. Jadi nggak usah peduli kok orang ngomong apa gitu loh. Kita melakukan sesuatu untuk mengekspresikan value yang kita yakini gitu loh. Berikutnya yang perlu kita lakukan untuk mengubah pola pikir adalah mengubah dialog di dalam diri kita sendiri. Jadi yang tadinya itu kita dialognya adalah tidak ada pembalasan yang lebih baik dibandingkan meraih kesuksesan. Sekarang kita ubah, pembalasan itu yang paling baik, yang paling komplit adalah memaafkan gitu. Atau kemudian kita ikuti kata Gandhi, orang-orang yang lemah itu tidak bisa memaafkan, karena memaafkan adalah atribut orang yang kuat. Jadi pikirkan, katakanlah kepada diri kita sendiri bahwa kita itu orang yang kuat, makanya kita memaafkan gitu loh. Kemudian yang berikutnya saya mau kasih contoh tentang Nelson Mandela dan keagungan jiwanya. Nelson Mandela itu waktu muda dia pernah dikriminalisasi yang namanya pengadilan Livonia. Jadi dia nggak salah, dia ingin memperjuangkan haknya, memperjuangkan hak kaumnya, tapi kemudian dikriminalisasi. Selama dia di dalam penjara, perlakuan yang dia terima itu tidak manusiawi gitu loh. Dia dimasukkan ke dalam lubang itu yang mirip kuburan, kemudian dikencingin gitu. Dapat perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi sampai matanya itu buta. Jadi butanya Mandela itu bukan bawaan lahir, dia buta karena banyak mengalami siksaan selama di penjara. Tapi walaupun begitu pengaruhnya semakin hari semakin kuat Mandela. Jadi akhirnya dia kan terpilih jadi presiden Afrika Selatan. Sebelum pelantikan, kan ada panitia untuk pelantikan kan. Tanya ke Mandela, Pak Mandela mau ngundang siapa untuk pelantikan ini gitu. Orang-orang yang diundang Mandela itu adalah Percy Yutar, hakim yang memvonisnya, yang ngekriminalisasi dia. Kemudian PW Botha itu presiden yang dalang di balik pengadilan Livonia, sama James Gregory, sipir yang memperlakukan dia secara tidak manusiawi di penjara. Ini ada di buku juga. Jadi ketika Mandela itu punya kekuasaan, ketika dia punya kekuatan, dia tidak menggunakannya untuk membalas, untuk kepentingan pribadi, tapi dia menggunakannya untuk gimana caranya saya maafkan, kemudian saya menciptakan harmoni untuk kepentingan negeri. Jadi bayangkan kalau misalkan hari ini ada lebih banyak pemimpin, orang-orang yang berpengaruh, yang punya
jiwa yang sebesar Mandela, seagung Mandela, pasti dunia lebih baik, pasti dunia lebih ramah, lebih baik untuk semua orang lah. Kita nggak se-stressful ini gitu. Jadi ketika kita disakiti, kita perlu memaafkan. Kenapa sih kok harus memaafkan? Ada penelitian tahun 2001. Ketika kita memaafkan, itu bagian otak yang namanya lobus frontal itu bisa lebih aktif. Lobus frontal itu dia bertanggung jawab untuk penalaran, untuk problem solving, decision making, sama planning. Jadi bayangkan ketika kemampuan kita dalam penalaran, dalam problem solving, dalam decision making, dan dalam planning ini membaik, tentu saja kita bisa berkarya dengan lebih baik. Dan dengan berkarya lebih baik, kita bisa ketemu dengan orang-orang yang lebih baik, yang lebih menghargai kita. Dan jadi dalam jangka pendek atau panjang, bisnis kita atau pekerjaan kita tentu akan lebih baik. Karena tadi kemampuan kita dalam penalaran, problem solving, decision making, dan planning lebih baik gitu loh. Yang berikutnya, kita bisa bertumbuh itu melalui dua macam cara, yaitu Kensho sama Satori. Sekarang saya jelaskan dulu tentang Kensho. Kensho itu pertumbuhan melalui rasa sakit. Contohnya adalah ketika kita olahraga, ketika kita angkat beban, atau ketika kita lari, itu pasti awal-awal akan ada rasa pegel. Dan pegel itu nggak enak, capek itu nggak enak, bahkan mungkin kesleo gitu, dan itu nggak enak. Cuman kita tahu bahwa pegel-pegel itu dibutuhkan untuk membentuk otot kita, untuk menurunkan berat badan kita, dan itu kita perlu merasakan rasa sakit itu. Nah itu karena dengan itu kita tahu bahwa kita bertumbuh, kita akan menjadi lebih baik. Nah rasa sakit itu sebenarnya juga seperti itu. Kita merasakan sakit, disakiti orang lain, itu media, itu sarana untuk kita bisa bertumbuh, growth by pain, bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Misalkan kita tahu bahwa disakiti, dikomentarin itu nggak enak, maka ke depan ketika ada orang lain yang mungkin masih struggle, kita tidak ngejek dia, tidak memberikan komentar yang negatif, tapi kita menyemangati. Misalkan, oh kamu butuh bantuan apa supaya kamu bisa lebih akselerasi, kamu butuh bantuan apa, saya siap bantuin kamu nih. Nah kita tidak lagi melakukan hal yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Kita menghentikan siklus itu, kemudian kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih bertumbuh, yang lebih mulia. Lao-tzu bilang bahwa ketika kita bisa mengoreksi pikiran kita, kehidupan kita akan lebih baik. The fall into place, akan jatuh ke tempat yang sebagaimana mestinya. Sekarang pertanyaannya gini, gimana mas cara sederhana untuk lebih bahagia gitu? Kita itu kan sekarang punya masa lalu, punya masa kini, dan punya masa depan. Kita bandingkan diri kita dengan masa depan yang keren, yang punya segalanya, itu akan merasa tidak bahagia karena merasa kok jauh banget ya antara realita hari ini dengan masa depan. Bisa nggak ya aku mencapai itu? Kok kayaknya nggak mungkin gitu. Kita merasa resah, merasa gelisah dengan masa depan kita karena merasa nggak yakin gitu. Ketika kita tidak bahagia, kita merasa cemas, kita merasa stres, dan bahkan bisa menjadi depresi. Ini bahaya ya, tidak bagus untuk kesehatan mental kita. Solusinya gimana supaya kita nggak terus-menerus membandingkan diri dengan masa depan dan menyiksa diri kita sendiri gitu? Solusinya adalah dengan melihat ke masa lalu. Ketika kita membandingkan diri kita dengan masa lalu, kita akan lebih bersyukur. Oh ya, syukur alhamdulillah ya sekarang sudah bisa begini gitu. Ketika kita bersyukur, kita bisa lebih bahagia. Dan kebahagiaan itu berbanding lurus dengan produktivitas. Ketika kita bahagia, ada risetnya yang mengatakan bahwa produktivitas pekerja itu meningkat sampai 13% ketika mereka merasa bahagia. Kemudian yang kedua, ketika kita bersyukur, bagian otak yang namanya MPFC itu akan lebih kuat.
MPFC itu apa? Yang tadi berlawanan dengan amigdala tadi. MPFC kuat, memori jadi kuat. Selain memori apa? Kita jadi lebih tenang, lebih kalem. Jadi kalau kita bisa lebih tenang, kita lebih baik dalam mengontrol apapun. Ada komentar negatif, oh ya udah biarin aja, tenang. Ada sesuatu yang mengganggu, tenang. Nah, kalau kita bisa tetap tenang di kondisi dan situasi apapun, insya Allah pertumbuhan kita akan lebih baik gitu. Sekarang pertanyaannya gini, Mas, tahun lalu tuh saya punya mobil, sekarang malah nggak punya mobil gitu. Artinya kondisi saya hari ini kayaknya malah lebih buruk dibandingkan tahun lalu deh, atau dibandingkan 5 tahun lalu deh. Itu gimana? Apa menyikapi hal tersebut gitu? Saya ada satu kutipan dari Dostoevsky yang saya suka. Ada satu hal yang saya takutkan, yaitu tidak cukup pantas untuk penderitaan saya. Maksudnya gimana? Sorry sebelum ini. Kita dengan gagal, itu kita bisa belajar sesuatu nggak? Ya, kita bisa belajar, kita bisa bersabar, kita bisa bertumbuh gitu. Contohnya misalkan tahun lalu sukses, misalkan penjualannya bisa 1 juta per bulan misalkan, kemudian tahun ini cuma bisa 1.000 per bulan gitu, kan artinya ada penurunan. Nah, dari penurunan penjualan ini apa sih yang bisa kita pelajari? Oh, kita harus latihan sabar misalnya satu. Kemudian yang kedua, strateginya apa yang perlu diperbaiki ya supaya bisa kayak tahun lalu gitu. Apakah strategi tahun lalu masih relevan atau udah usang ya gitu. Nah, kita bisa belajar hal-hal yang baru, kita bisa mempelajari itu. Karena untuk punya pengalaman gagal itu tidak semua orang punya pengalaman itu, hanya orang-orang hebat yang punya pengalaman gagal. Jadi kalau teman-teman punya pengalaman gagal, pengalaman nggak enak, itu tanda bahwa kita mudah-mudahan dipantaskan untuk segera bertumbuh ke level yang lebih baik gitu. Sekarang kita pasti ada hal yang kita syukuri, ada hal yang kita keluhkan. Solusinya gimana? Ada penelitian tentang gratitude, tentang rasa syukur. Jadi apakah rasa syukur itu berpengaruh terhadap mental pasien psikoterapi? Jadi ada penelitian tahun 2016, ini ada di buku, nanti bisa dibaca ulang. 293 pasien psikoterapi, mereka tuh dibagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu mereka kontrol. Ya udah, mereka kontrol itu mereka ya cuman ngikutin apa kata psikoterapisnya aja, psikiaternya aja gitu. Kemudian yang kedua adalah dia expressive writing. Jadi mereka diminta untuk journaling, ya apapun yang ada di otaknya ditulis gitu. Misalkan dia lagi sebel sama anaknya, anakku bandel banget misalkan gitu. Atau istriku kurang ajar karena dia tidak mengikuti anjuranku, atau orang tuaku ngeselin banget, tetanggaku ngeselin, atau lain sebagainya. Jadi dia mengekspresikan, menulis apa yang benar-benar ada di hatinya, expressive writing. Nah, kemudian yang kelompok ketiga adalah dia gratitude writing. Jadi mereka fokus untuk menulis hal-hal yang bikin mereka lebih bersyukur gitu. Jadi mereka fokus ke rasa syukur. Hasilnya gimana? Ternyata mereka yang fokus untuk bersyukur itu perkembangan kesehatan mentalnya jauh lebih baik dibandingkan kelompok pertama dan kelompok kedua. Mereka yang di kelompok ketiga ini membaik signifikan gitu loh. Artinya apa? Kita itu energinya terbatas, waktunya terbatas, resourcesnya terbatas. Maka dari itu gunakan resources kita untuk hal-hal yang lebih penting, untuk hal-hal yang lebih baik. Jadi kita fokus pada hal yang positif, pada hal yang gratitude itu tadi. Dibandingkan kita mengeluh, pasti ada hal yang tidak enak dan kita keluhkan pasti. Tapi kalau kita lebih fokus pada gratitude, pada rasa syukur, kesehatan kita akan membaik, kesehatan mental kita juga akan membaik. Seperti yang dibilang oleh Viktor Frankl, kebahagiaan itu tidak bisa dicari, itu harus ada. Bagaimanapun kondisinya, kita harus bisa bahagia.
Berikutnya gimana cara ngubah mindset. Ini saya perlu menjelaskan dulu tentang mindset ini. Ada dua macam pikiran di manusia, itu ada pikiran sadar, conscious mind, sama bawah sadar atau subconscious mind. Mungkin kalau yang udah belajar meditasi, udah belajar psikologi, belajar hipnoterapi, itu pasti udah ngerti ini. Ada namanya conscious dan subconscious mind. Sebelum kita ngomong conscious dan subconscious, saya mau ngomong dulu tentang 4 jenis gelombang otak. Yang pertama itu adalah gelombang beta, gelombang yang kita sadar dan sibuk, mungkin sekarang lagi beta, atau ketika kita megang HP, kita scrolling di Instagram, scrolling di Facebook, itu kita biasanya otaknya beta, sadar dan sibuk, lagi kerja itu beta. Kemudian yang kedua itu alfa, itu sadar dan santai. Misalkan kita lagi jalan-jalan santai, misalnya kita lagi sholat, lagi meditasi, lagi baca buku misalkan, nah itu biasanya alfa. Kemudian yang ketiga itu adalah theta, antara sadar dan tidak sadar. Oh sorry, saya kelewatan. Alfa itu biasanya 1 jam sebelum tidur sama 1 jam setelah bangun tidur. Itu 60 menit pertama dan 60 menit sebelum tidur. Kemudian yang theta itu antara sadar dan tidak sadar. Jadi ini biasanya 5 menit sebelum dan setelah bangun tidur. Kemudian yang keempat adalah gelombang delta. Itu gelombang ketika kita tidur lelap. Yang misterius itu ada di delta. Dan di delta itu banyak sekali penemuan-penemuan, itu sumbernya, inspirasinya dari gelombang delta. Nah ini tadi yang saya bilang, otak manusia itu ada conscious dan subconscious mind. Mindset itu adanya di subconscious, karena pola-pola itu adanya di subconscious, keyakinan itu adanya di subconscious. Kemudian conscious itu kayak hal yang nalar, hal yang logis, dan itu sebenarnya pengaruhnya kecil sekali conscious mind itu, karena menurut riset 95% itu ditentukan oleh alam bawah sadar, oleh subconscious. Jadi kita perlu membentuk mindset, membentuk pola pikir supaya keputusan-keputusan yang kita ambil itu baik, keputusannya mengarah pada hal yang positif. Nah sekarang gimana proses pembentukan mindset itu? Anak kecil dibentuk melalui suggestion. Jadi kalau kita ngomong ke anak jangan dekat-dekat sama nah itu akan menjadi mindsetnya dia. Tapi orang dewasa bisa mengubahnya melalui habituation. Ini saya kasih contoh tentang anjing ya. Jadi misalkan waktu kecil itu kita diomongin, jangan dekat-dekat sama anjing, anjing itu galak, bisa gigit, bisa bikin kamu kena rabies gitu. Yang mana itu benar juga, memang beberapa anjing itu galak dan bisa menurunkan rabies, itu betul. Tapi ketika kita dewasa, kita mikir bahwa tidak semua anjing itu seperti itu. Anjing itu banyak yang dia baik, banyak yang dia itu bisa jadi sahabat manusia gitu. Nah, gimana caranya mengubah mindset dari anjing itu galak menjadi anjing itu sahabat manusia? Itu adalah dengan habituation. Misalnya, setiap hari kita ketemu dengan anjing yang baik, kita elus-elus, kita sayang-sayang gitu. Dalam waktu 90 hari, pola pikir kita akan berubah dari anjing itu galak menjadi anjing itu sahabat manusia. Caranya gimana? Selain membiasakan, adalah dengan mengubah self talk, mengubah omongan yang ada di dalam diri sendiri. Tadi udah saya singgung di meditasi. Contoh mengubah self talk seperti ini. Saya terlahir gendut dan akan selamanya gendut. Kita ubah menjadi memang sekarang saya gendut, tapi saya bisa memperbaiki ini dengan mulai berolahraga, makan sehat, dan tidur cukup. Atau contoh yang kedua, guru saya bilang bahwa saya bodoh dan tidak berbakat. Bisa kita ubah sedikit menjadi, saya mungkin bodoh dan tidak berbakat, tapi saya bisa belajar dan bekerja keras untuk menjadi lebih baik. Ini hal-hal yang sepele, tapi kalau dalam jangka waktu yang panjang bisa mengubah hidup kita. Self talk, kemudian kita jadikan self talk itu kebiasaan, hidup kita berubah. Kenapa? Karena kebiasaan itu yang menentukan bagaimana hidup kita.
Kita hari ini tidak gendut karena makan 5.000 kalori dalam sekali makan. Enggak, kita jadi gendut itu karena ada tambahan 100 kalori, 100 kalori, 100 kalori ditumpuk selama setahun, ditumpuk selama 2 tahun. Makanya jadi gendut. Kita enggak jadi pinter karena sekali baca buku, enggak, tapi karena baca banyak buku. Setiap hari baca satu halaman, lama-lama juga selesai gitu. Itu yang pentingnya tentang kebiasaan. Berikutnya apa? Saya mau ngasih contoh tentang Kobe Bryant. Kobe Bryant itu diomongi bahwa kamu tuh nggak cocok jadi main basket. Itu yang ngomong guru SMA atau guru SMP-nya, saya lupa. Tapi dia punya keyakinan bahwa dia itu bakal jadi pemain basket yang hebat gitu loh. Dan untuk menunjang itu apa yang dia lakukan? Dia bangun jam 3 pagi. Dia kemudian latihan 1000 lemparan, latihan shadow, pokoknya bagaimana membuat dirinya menjadi pemain yang lebih baik gitu. Dan akhirnya kita semua tahu bahwa Kobe Bryant adalah salah satu pemain basket terbaik sepanjang masa gitu loh. Yang berikutnya tentang Jack Ma. Waktu Jack Ma bikin bisnis, waktu dia mulai bisnis, itu dibilang sama investor, Alibaba itu tidak terlihat menguntungkan dan tidak terlihat berkelanjutan gitu. Tapi sekarang setelah kita 24 tahun mungkin Alibaba, 24 atau 25 tahun, terlihat sangat menguntungkan dan terlihat sangat berkelanjutan. Kita nggak tahu bahwa Alibaba itu akan bertahan berapa tahun lagi karena kayaknya semakin berkembang gitu. Jadi artinya apa? Orang lain tuh boleh komentar apa aja. Tapi yang penting apa? Yang penting kita punya keyakinan pada diri kita sendiri tentang value kita, tentang keyakinan kita. Kita perlu membuat otomatisasi dalam waktu 90 hari. Ketika kita sudah berhasil membuat otomatisasi, hidup kita berubah, pola pikir kita akan berubah. Contohnya gini, dan kita mau mulai membiasakan diri untuk olahraga. Awalnya 30 hari pertama itu akan terasa berat sekali, dari nggak olahraga jadi olahraga itu berat sekali. Kemudian karena apa? Karena itu adalah fase distraction, fase perusakan dari kebiasaan lama yang jelek menjadi kebiasaan baru yang bagus. Kemudian 30 hari kedua itu kita confused, kita akan merasa kebingungan karena misalkan tadi olahraga, kita belum merasakan ototnya bertumbuh, belum ada perubahan berat badan, jadi kita confused, ngapain aku olahraga kalau kayak gini, belum nggak kelihatan hasilnya kayak gini. Nah, kita confused. Tapi kalau kita lanjut 30 hari terakhir itu akan fase integration, kita mulai merasakan, oh ototku udah mulai kebentuk nih, oh celana aku udah mulai longgar nih. Nah, setelah 90 hari itu akan menjadi kebiasaan baru. Kita otomatis, jadi kita kalau bangun tidur gak olahraga itu merasa bersalah. Kalau kita nggak olahraga ada yang kurang. Nah, itu pentingnya kebiasaan. Dan itu akhirnya yang akan menentukan hidup kita. Kita mau membiasakan diri untuk apa? Nah, itu akan menentukan hidup kita. Mau membiasakan diri untuk bereaksi terhadap handphone atau membiasakan diri untuk belajar. Nah, itu yang akan menentukan hidup kita. Berikutnya adalah jadilah unfuckwitable. Apa itu unfuckwitable? Ketika kita berdamai dan berhubungan intim dengan diri kita sendiri, tidak ada sesuatu apapun yang dikatakan oleh orang lain atau yang dilakukan orang-orang lain itu yang mengganggu kita. Dan tidak ada negativitas atau drama yang bisa menyentuh kita. Jadi orang lain mau ngapain, ya udah terserah mereka lah. Ada gosip artis, ya udahlah, ngapain kita harus peduli gitu. Ada orang lain mau komentar jelek, ya udahlah, itu kan mereka sendiri yang komentar gitu, bukan kita gitu. Jadi kita menjadi sosok yang unfuckwitable, yang kita tidak tersentuh oleh hal-hal yang negatif, hal-hal yang dramatis gitu. Kita nggak peduli dengan itu. Gimana cara untuk jadi unfuckwitable? Forgiveness. Yang pertama kita harus maafkan. Jadi kita maafkan semuanya, termasuk memaafkan diri kita di masa lalu. Yang mungkin kita merasa,
oh seharusnya dulu aku begini, seharusnya dulu aku begitu gitu. Nggak perlu begitu. Yang penting kita adalah berusaha untuk memaafkan siapapun itu. Ada orang yang komentar negatif, ya udah maafkan. Jadi kita nggak tersandera oleh orang lain, kita nggak merasa masih ada tanggungan beban oleh orang lain, kita nggak merasa ingin membuktikan pada orang lain gitu. Kemudian yang berikutnya adalah you are enough, kita cukup, kita nggak kekurangan apapun, nggak craving apapun. Dan yang terakhir adalah be present, hiduplah pada hari ini. Salah satu penyebab ketidakbahagiaan yang bikin kita nggak happy adalah kita punya penyesalan akan masa lalu dan punya kekhawatiran akan masa depan, dan itu yang bikin kita nggak bahagia, yang bikin kita nggak happy. Untuk bisa lebih happy, bisa lebih unforgettable, kita harus present, kita harus hadir pada hari ini, pada saat ini, di tempat ini, present. Dan ini kayaknya materi terakhir, infinite game. Jadi di dunia itu ada dua macam permainan, finite sama infinite game. Finite game itu contohnya kayak sepak bola. Sepak bola itu kan permainannya 90 menit, ukuran lapangannya segitu, ada 2 gawang, tim yang mencetak lebih banyak gol yang menang. Aturannya jelas. Tapi hidup itu infinite game. Ada orang yang sejak kecil enak, dari keluarga kaya sampai tua mati juga tetap kaya gitu, ada. Ada juga orang yang kecilnya enak, bahagia, banyak uang, tapi kemudian ketika dewasa bangkrut, ada. Ada yang datang dari keluarga miskin, tapi kemudian karena dia belajar, karena dia bekerja keras, akhirnya dia jadi sukses, ada juga. Nah, hidup itu infinite game. Batas waktunya nggak jelas gitu loh. Mungkin hari ini kita belum mencapai posisi yang kita inginkan, tapi bukan berarti kita nggak akan mencapainya. Selama kita itu masih berkarya, selama kita masih belum menyerah, kemungkinan kita untuk meraih keberhasilan, meraih kesuksesan itu masih ada. Dan kita harus yakin bahwa fase waktunya setiap orang itu berbeda. Nggak ada yang 30 tahun udah punya ABCD, ada yang 30 tahun baru merintis. Nggak masalah. Kita berjalan sesuai pace kita masing-masing, sesuai dengan kecepatan kita masing-masing. Jadi orang lain mau ngapain, ya udah itu urusan mereka. Tapi kita fokus pada langkah kita sendiri, pada jalan kita sendiri. Tidak perlu peduli pada orang lain. Kita yang penting adalah tetap melakukan, tetap berjalan, tetap berkarya. Itu yang penting. Seperti kata Jack Ma, hari ini berat, besok akan lebih sulit, tapi lusa akan menjadi hari yang indah, akan menjadi sunshine. Jadi percayalah, apapun yang terjadi hari ini, besok mungkin lebih sulit, tapi lusa kalau kita tetap bekerja keras, kita tetap berkarya, tetap berusaha, insya Allah hari-hari berikutnya akan menjadi lebih baik, akan menjadi sunshine untuk kita semua. Oke, sekian dulu presentasinya. Sekarang silahkan bertanya, apapun pertanyaannya, kalau ada yang dicatat silahkan ditanyakan. Presentasi saya akhiri sampai di sini.